Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan kita dalam masyarakat ini tentu saja harus mengait pada hukum yang telah disunahkan oleh junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga mempunyai sahabat. Sahabat mempunyai generasi berikutnya, yaitu tabi'in, tabi'in, dan seterusnya, sampai dengan guru-guru kita. Kiai atau orang yang alim yang telah kita jadikan sebagai guru, tentu saja menjadi tolak ukur bagaimana sikap dan perilakunya mencerminkan apa yang diharapkan atau apa yang disunahkan oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupan kita sekarang ini di zaman akhir kadang banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Pondok pesantren tentu memberikan tolak ukur yang konkret terhadap pembentukan karakter dari santrinya. Ketika mereka dipondokkan atau para santri ini mondok di pondok pesantren yang mempunyai usia, ada yang usia 1 abad, ada yang 2 abad, itu sesungguhnya mencerminkan betapa mereka mampu memberikan padanan, mampu memberikan hukum real terhadap yang terjadi di masyarakat. Santri tentu saja menjadikan sebagai sumber dari ilmu yang diberikan oleh para kiainya. Kalau kita perhatikan sekarang ini di perbedaan yang jelas sekali antara pendidikan dan pengajaran, ini sangat terasa. Kalau pendidikan itu kebanyakan diterapkan di pondok pesantren. Yang tentu saja pondok pesantren itu pada saat lalu, pada zaman dulu, itu kiainya menginginkan agar para masyarakat yang mondok atau pada masyarakat umumnya itu terhindar dari kebodohan. Sehingga pada umumnya pondok pesantren itu ada di daerah pedesaan. Dan masyarakat pedesaan ini tidak senang dengan dalil atau sedikit-sedikit dalil di surat ini, ayat ini, atau hadis yang diriwayatkan oleh ini, yang apakah kondisinya mutawatir atau hasan atau sahih atau maudhu. Tetapi mereka sekedar bisa menjalankan sesuatu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW di dalam hadis, diimplementasikan dalam kehidupan. Misalnya ketika ada tamu di daerah pedesaan, tentu mereka tamu itu tidak perlu ditanya macam-macam, tahu-tahu di songsong, kemudian diajak mampir ke dalamnya, kemudian ada suguhan, dan baru kemudian setelah dar ngunjuk sesuai dengan harapannya kemudian ditanya dari mana, mau kemana, dan seterusnya. Mereka kadang di luar rumahnya pada saat lalu itu ada kendi, yang tujuannya adalah bagi mereka yang mungkin di perjalanan, karena pada saat lalu itu banyak orang yang berjalan kaki dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau haus ya tidak usah izin, tinggal minum saja, minum kendi di luar rumah. Itu pun sudah sangat baik. Dan sumur atau ya biasanya sumur itu berada di depan rumah dengan pertimbangan kalau ada beberapa yang ingin membasuh atau ingin bagaimana kondisinya, kemudian tinggal mengambil air dari sumur itu dan tanpa harus ke belakang, karena biasanya sumur itu
Pada zaman dulu sumur itu letaknya di depan. Kode etik lainnya adalah ketika ada orang yang sakit, tentu tidak perlu, mungkin dia punya saudara yang jauh, tapi tetangga dekatnya sudah memberikan pertolongan, mungkin ngantar di rumah sakit atau mengajak ke klinik, ke kedokteran, ke tempatnya Pak Dokter, Ibu Dokter, atau di tempat-tempat klinik kesehatan yang lain. Tanpa mereka menyebutkan dalil. Dalil hadisnya seperti ini, Qur'annya seperti ini, harus menyebutkan ayat Al-Qur'annya seperti apa, dan seterusnya. Karena masyarakat pada saat lalu, pada umumnya bersifat implementatif, penerapan di lapangan. Tidak perlu banyak menggunakan ayat atau surat nomor berapa, ayat berapa, halaman berapa, tidak perlu. Berbeda sekali dengan masyarakat perkotaan, mungkin ketika ada orang mungkin baru datang, ingin ketemu saja, harus menunjukkan mana KTP-nya atau kartu identitas yang lain. Baru setelah itu ketika sudah menunjukkan ada kartu identitas, kemudian baru diterima, mungkin maksudnya apa, dan seterusnya. Dengan parameter ini saja, ini sudah membedakan bagaimana keberhasilan dari kiai-kiai kita pada saat lalu, bagaimana membentuk karakter yang real di masyarakat, yang tentu mereka tidak dengan teori-teori yang aneh-aneh, tetapi mereka sanggup memberikan contoh. Bagaimana menghormati tamu, tidak perlu memaparkan ini hadis Bukhari, ini hadis Muslim, ini hadis dari Qurtubi atau dari Imam Ahmad atau yang lain. Jadi mereka tidak menyebutkan sumber dari hadis yang bersangkutan dari mana, atau Al-Quran surat apa, ayat berapa. Nah, yang paling penting lagi tentu harus kita pahami bersama bahwa saat ini membudayakan akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini sudah agak sedikit luntur di masyarakat kita. Karena tentu kita harus juga mencermati. Kalau pengajaran sebagaimana di pendidikan kita, di SD, SMP, SMU, itu tentu saja hanya membedakan jadwal pendidikan untuk menyampaikan teori-teori pendidikan. Dan itu ditentukan dengan waktu. Misal jam pertama habis ditandai dengan bel. Setelah bel kemudian masuk lagi guru yang lain. Setelah guru matematika menyampaikan teori tentang matematika, kemudian jam berikutnya masuk guru kimia. Setelah guru kimia masuk, kemudian masuk guru biologi. Setelah guru biologi masuk, kemudian guru fisika. Dan mereka-mereka itu menyampaikan secara teoritik. Dan itu berbeda sekali dengan kalau dalam bahasa kita, kalau sudah seperti itu namanya taklim. Taklim itu artinya pengajaran. Kalau pendidikan itu mengacu pada tarbiyah. Nah sebenarnya kalau tarbiyah itu segala sesuatunya kiai turut serta dalam mengkondisikan sesuatu. Nah karena sekarang ini ada perubahan-perubahan aturan-aturan sehingga pondok pesantren itu juga mempunyai pendidikan atau mempunyai lembaga pendidikan yang ketika sudah seperti itu maka kadang juga mengejar kurikulum. Nah ini menjadi hal yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan. Tetapi setidaknya kita juga harus menilai bahwa memang usaha dari para kiai, para masyaikh ini jauh lebih berat. Karena apa? Kalau tarbiyah atau kiai ini mendidik betul-betul, mereka keluar dari pondok pesantren itu tidak harus jadi kiai semua. Misalnya pondok pesantren A, santrinya 1000. Itu mereka ketika keluar tidak harus memiliki 1000 pondok dari 1000 santri yang ada. Tetapi memang boleh menjadi profesi apa saja. Yang dituntut adalah bagaimana keteladanan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ada pada profesinya mereka-mereka. Karena Kanjeng Nabi itu juga pernah mengembalakan kambing,
Kanjeng Nabi juga pernah menjadi pedagang, Kanjeng Nabi juga pernah menjadi kepala negara, dan profesi-profesi itu pernah dialami oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Sehingga tentu saja keluaran dari pondok pesantren itu memang tidak hanya sekedar menjadi kiai, tapi juga mungkin boleh menjadi pejabat pemerintahan, bisa menjadi pedagang, bisa menjadi apa saja profesinya. Tapi yang paling penting adalah meneladani. Dan biasanya kaprahnya orang berembuk sekarang ini, sering kiai-kiai itu juga menyampaikan, misalnya menghormati pada orang yang hajatan punya putra baru atau lahiran, biasanya menyampaikan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah. Kalau pada saat pemberangkatan haji ya biasanya disampaikan menjadi haji yang mabrur. Tapi kadang tidak diberikan penjelasan. Soleh itu apa? Solehah itu bagaimana? Terus mabrur itu haji yang seperti apa? Kadang-kadang tidak disebutkan dan tidak dijelaskan. Dan anehnya jamaah haji pun juga tidak menanyakan apa maksud dari pernyataan itu. Tentu saja ini menjadi perhatian kita sama-sama. Dan mari kita budayakan kondisinya sesuai dengan kepantasan masing-masing. Karena soleh itu artinya pantas, ya. Jadi pantas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan salah pasang. Kalau kiai ya tugasnya wiridan, ngajar, ngaji, memberikan pembelajaran, memberikan wewarah keilmuan sebagaimana kemampuannya. Kalau pejabat ya jangan perbanyak wiridan di masjid. Misalnya Pak Lurah atau Pak Camat tiba-tiba kok wiridan dari subuh sampai zuhur, itu kan berarti bagaimana dengan anak buahnya? Bagaimana kalau masyarakat menginginkan atau meminta tanda tangan atau meminta hal-hal yang kaitannya dengan administrasi? Tentu kalau pejabat pemerintah hanya suka ngaji terus sehingga lupa melayani masyarakat, itu akan repot. Sebagaimana juga kalau misalnya kiai kok tugasnya kok di balai desa terus atau di Pemda terus atau di pendopo kabupaten dengan menyediakan atau meminta proposal, itu kan juga repot. Maka disesuaikan dengan kemampuan dan disesuaikan dengan profesinya. Karena kesolehan kiai itu akan sangat berbeda dengan kesolehan pejabat. Dan ini harus dipelajari sama-sama. Bagaimana kondisinya, dan kalau bisa pemimpin tuh yang ngayomi. Bagaimana memberikan keteladanan. Bagaimana netralitas seorang pemimpin dan sesungguhnya harus membela kepada kepentingan masyarakat, bukan kepentingannya sendiri. Hal inilah yang tentu harus kita pelajari sama-sama supaya soleh sosial itu juga berpengaruh kepada soleh spiritual. Dan tentu saja disesuaikan, dipadankan dengan pendidikan-pendidikan kita, dengan profesi-profesi kita. Kalau pedagang ya bagaimana supaya pedagang ini tidak menjadi pedagang yang curang atau menjadi pedagang yang jujur, tidak mengurangi timbangan, tidak memberikan kecurangan-kecurangan terhadap pembelinya. Kalau pejabat ya pejabat yang ngayomi masyarakat, tidak untuk egonya sendiri atau kepentingannya sendiri. Kalau kiai ya mengajarkan ilmunya saja, mengajarkan ilmu tanpa harus melibatkan pada hal-hal yang di luar kemampuannya. Semoga ketika kita mampu membudayakan ajaran Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW di masyarakat, tentu kita akan menjadi masyarakat yang menjadi umatnya Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.